warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 6 SA2, mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Misra. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mereview artikel mengenai pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Sebelum kita masuk kepada presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Deo Pardowijaya, BP 18110007. Yang kedua ada saya sendiri, Sri Surya Adilasari, BP 18110010. Dan yang terakhir ada rekan saya, Sylvia Juni Arita, BP 18110032. Baiklah, untuk presentasi yang pertama, saya persilahkan kepada Ladeo Pardowijaya. Yang pertama, abstrak. Saat ini investor sering membuat keputusan investasi yang tidak rasional. Keputusan sering didasarkan pada penilaian mereka yang jauh dari asumsi yang rasional. Ketika investor menghadapi situasi berisiko, ada beberapa objektivitas emosi dan faktor psikologis lain yang biasanya mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh experience, regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan proposal confidence dan snowball sampling. Ada 72 responden yang diambil dari kuesioner melalui metode survei. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis regresi berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa hanya risk tolerance dan risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Tapi experience regret dan overconfidence tidak. Bab 1. Pendahuluan. Seorang tenaga pengajar yang sehari-harinya bergelut dengan masalah ekonomi akan sangat besar kemungkinannya memiliki pengetahuan yang lebih tentang investasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa dengan literasi keuangan yang baik, seorang investor akan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat agar diperoleh hasil yang diinginkan. Seiring dengan berjalannya waktu, para investor sering menunjukkan perilaku irasional dengan melakukan tindakan judgment yang jauh menyimpang dari asumsi rasionalitas. Ken Daniel tahun 1998 mengungkapkan bahwa psikologi mempengaruhi perilaku investor yang setiap saat dapat berubah. Ketika investor dihadapkan pada situasi yang memaksakan untuk memilih jenis investasi apa yang mereka pilih, kemungkinan ada unsur subjektivitas, emosi, dan faktor psikologis lain yang justru lebih dominan mempengaruhi reaksi itu. Investor yang rasional tentu mengharapkan return tertentu dengan tingkat risiko yang lebih kecil dan mengharapkan return yang tinggi dengan risiko tertentu. Investasi mana yang dipilih untuk berdasarkan dana yang diinvestasikan sangat dipengaruhi oleh toleransi investor terhadap risiko, yakni sikap terhadap risiko yang akan dihadapi. Apakah investor menyukai risiko, menghindari risiko, atau mengabaikan risiko. Bailey dan Kennerson pada tahun 2005 menemukan bahwa risk tolerance merupakan prediktor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Di sisi lain, ketika seorang investor telah berhasil dan telah nyaman dengan investasi yang telah melakukan, tingkat kepercayaan diri mereka akan meningkat untuk melakukan investasi lain di masa depan. Tingkat kepercayaan diri yang terus meningkat itulah yang menyebabkan seseorang menjadi overconfidence. Overconfidence akan membuat investor menjadi overestimate terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri, dan underestimate
terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimilikinya. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa investor overconfidence pada kemampuan investasi yang menyebabkan mereka sering terlalu yakin pada judgement-nya sendiri. Persepsi seseorang terhadap risiko juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensor mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi risiko dibentuk secara sosial. Yang berpendapat di sini adalah Williamson dan Wayman pada tahun 2005 mendefinisikan persepsi risiko sebagai hasil dari banyak faktor yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan kerugian. Perilaku investor dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh sikap subjektif yang dimiliki terhadap risiko dan pendapatan investasi sendiri. Melihat fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi pada dosen ekonomi di Surabaya. Rangka teoritis dan hipotesis. Keputusan investasi adalah suatu kewajiban atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana seorang harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan. Pompian 2006 membagi bias menjadi dua kategori, yaitu yang pertama kognitif bias dan emosional bias. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada regret aversion bias sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan investasi. Regret aversion bias dapat terdiri dari experience regret dan anticipate regret. Experience regret merupakan penyesalan yang timbul akibat kesalahan di masa lalu, yang berakibat akan mempengaruhi keputusan di masa yang akan datang. Sedangkan anticipate regret timbul apabila rencana investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah tingkat kemampuan yang Anda dapat terima dalam mengambil suatu risiko investasi. Setiap investor mempunyai perbedaan dalam tingkat toleransi. Menurut Abdul Halim, bila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka investor dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu investor yang suka terhadap risiko. Biasanya investor jenis ini bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi karena mereka tahu bahwa hubungan return dan risiko adalah positif. Jenis yang kedua yaitu investor yang netral terhadap risiko. Artinya, investor yang akan meminta kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Jenis investor ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga yaitu investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Materi selanjutnya yaitu overconfidence. Overconfidence adalah perasaan percaya diri secara berlebihan. Overconfidence akan membuat investor menjadi overestimated terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh investor itu sendiri dan underestimated terhadap prediksi yang dilakukan karena investor melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki. Overconfidence juga dapat menyebabkan investor menanggung risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu risk perception. Risk perception adalah proses di mana seseorang menginterpretasikan informasi mengenai risiko yang diperoleh. Persepsi risiko dibentuk secara sosial. Williamson dan Wayman mendefinisikan persepsi risiko sebagai hasil dari banyak faktor yang menjadi dasar dari perbedaan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan kerugian.
Masalah persepsi dan kecenderungan kemudian berdampak pada kesiapan individu untuk mengambil risiko. Kesiapan tersebut mungkin tergantung baik pada ketidakpastian hasil karena pengetahuan yang tidak sempurna atau pada skala potensi kerugian atau keuntungan. Risk perception memainkan peran penting dalam perilaku manusia, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Oleh karena itu, risk perception merupakan penilaian seseorang pada situasi berisiko. Maka, penilaian tersebut sangat bergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. Selanjutnya yaitu rangka pemikiran. Pengambilan keputusan investasi. Hipotesis yang pertama yaitu experience regret. Hipotesis yang kedua risk tolerance. Hipotesis yang ketiga overconfidence, dan hipotesis yang keempat risk perception. Hipotesis yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang pertama, experience regret berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Hipotesis yang kedua, risk tolerance berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Hipotesis yang ketiga, overconfidence berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, risk perception berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Bab selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Terdapat 5 variabel. Variabel eksogen X terdiri dari yang pertama, experience regret. Yang kedua, risk tolerance. Yang ketiga, overconfidence. Yang keempat, pengukuran variabel untuk experience regret, risk perception, dan overconfidence menggunakan skala interval range sangat tidak setuju, skor 1 sampai dengan sangat setuju, skor 5. Yang kelima, risk perception. Variabel endogen Y, pengambilan keputusan investasi adalah jenis keputusan investasi yang diambil seseorang. Indikator yang dapat membentuk variabel pengambilan keputusan investasi adalah penggunaan pendapatan untuk investasi yang berisiko, investasi tanpa pertimbangan, investasi tanpa jaminan, investasi berdasarkan intuisi atau perasaan. Pengukuran variabel yang digunakan adalah menggunakan skala interval range, tidak pernah, skor 1, sampai dengan sangat sering, skor 5. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dosen ekonomi yang menjadi investor di Surabaya. Sampel yang digunakan adalah perwakilan dari beberapa dosen ekonomi yang sekaligus menjadi investor pada beberapa universitas di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-random sampling, yaitu metode purposive sampling. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu analisis data dan pembahasan. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, valid tidaknya butir atau item dilihat dari taraf signifikansinya. Uji reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien alfa atau Cronbach alfa. Suatu item pengukuran dikatakan reliable jika variabel memberikan nilai Cronbach alfa lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada data penelitian yang telah diperoleh, ternyata semua item pertanyaan dan kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Pengujian validitas dan reliable dilakukan pada 72 kuesioner yang telah terkumpul. Pada slide ini bisa kita lihat tabel uji validitas dan reliabilitas. Pada tabel ini dijelaskan bahwa berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan item to total correlation terendah 0,470 dan tertinggi 0,926. Nilai Cronbach alpha berada pada kisaran terendah 0,5
0,5178. Untuk risk tolerance, dan yang tertinggi adalah 0,8805 untuk risk perception. Ringkasan karakteristik responden. Tabel 1 adalah rangkuman karakteristik respon terhadap kuesioner yang terkumpul. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 72 kuesioner. Hasil penelitian pengumpulan kuesioner ditemukan bahwa sebanyak 31% responden berasal dari Universitas Erlangga, 15% dari STIE Perbana Surabaya, 14% dari Universitas 17 Agustus 1945, dan sisanya berasal dari beberapa universitas lainnya di Surabaya. Berdasarkan usia, terdapat 37% responden yang berusia 50 sampai 59,9 tahun, 29% berusia 40 sampai 49,9 tahun, 18% berusia 30 sampai 39,9 tahun, 6% berusia 20 sampai 29 tahun, 9, dan sisanya berusia besar dari 60 tahun. Sebanyak 56% responden berjenis kelamin perempuan dan sisanya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan lama investasinya, terdapat 79 responden yang telah melakukan investasi dengan jangka waktu besar dari 3 tahun, 14% dengan jangka waktu 1-3 tahun. Pada tabel ini bisa kita lihat tabel 2 yaitu karakteristik responden dan pada tabel 3 deskriptif statistik. Selanjutnya, hasil deskripsi variabel penelitian. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan hasil kuesioner yang berupa akumulasi penelitian responden untuk tiap indikator variabel yang meliputi experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception. Tabel 2 adalah hasil output deskriptif yang telah dilakukan. Pada variabel pengambilan keputusan investasi, ditemukan bahwa rata-rata responden tidak berani dalam mengambil keputusan yang berisiko atau cenderung risk averse. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa tingkat experience regret dan risk tolerance responden tergolong rendah, sedangkan tingkat overconfidence dan risk perception respon tergolong tinggi. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Adapun hasil pengujian dapat tercermin pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 dapat diperoleh model persamaan regresi linear yang berganda sebagai berikut. Y sama dengan 0,043 ditambah 0,134 ER ditambah 0,223 RT ditambah 0,118 OV ditambah 0,133 RP dan EI dalam kurung 1. Keterangan, Y adalah pengambilan keputusan investasi, ER sama dengan experience regret, RT sama dengan risk tolerance, OV sama dengan overconfidence, RP sama dengan risk perception, dan EI sama dengan pengganggu. Experience regret adalah variabel pertama dalam penelitian ini. Jika dilihat secara teoritis, experience regret menyebabkan keputusan untuk menghindari kesalahan yang sama karena adanya rasa takut untuk menghadapi kerugian di masa yang akan datang. Variabel selanjutnya yang ada dalam penelitian ini adalah risk tolerance. Risk tolerance secara teoritis akan mempengaruhi sebuah keputusan investasi. Tinggi rendahnya toleransi risiko, seorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor usia, jenis kelamin, pendapatan, dan kekayaan. Pengalaman dan pendapatan atas investasi juga berpengaruh terhadap hal ini. Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah overconfidence. Seorang yang memiliki overconfidence tinggi akan menganggap rendah underestimate terhadap risiko yang ada. Variabel terakhir dari penelitian ini adalah risk perception. Berdasarkan tabel 2 yang sudah dibahas tadi, diketahui bahwa risk perception memiliki tingkat signifikan sebesar 0,070, yang artinya bahwa risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Pada slide ini bisa kita lihat ringkasan hasil uji hipotesis.
Kesimpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua dan keempat tidak dapat diterima. Artinya, experience regret dan overconfidence secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Sedangkan untuk yang hipotesis ketiga dan kelima dinyatakan diterima. Artinya, risk tolerance dan risk perception secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah variabel penelitian yang terbatas pada experience regret, risk tolerance, overconfidence, dan risk perception, sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya adalah menambah variabel penelitian lain seperti anticipated regret yang merupakan bagian dari regret aversion bias. Jumlah responden yang masih sangat terbatas serta tanggapan responden atas kuesioner penelitian belum konsisten juga menjadi hambatan dalam penelitian ini, dan disarankan untuk melakukan penggolongan risiko antara aset real dan aset finansial dikarenakan karakteristik risiko tiap aset pada dasarnya berbeda. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki nilai yang kecil. Artinya, model penelitian masih belum sempurna. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbarui model penelitian dengan menjadikan variabel risk.